Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Bulan satu-satunya satelit alami bumi yang telah memikat imajinasi manusia selama ribuan tahun. Bulan telah memikat imajinasi para ilmuwan untuk terus menjadikannya objek studi dan inspirasi serta eksplorasi ilmiah. Terdapat banyak misteri dan fenomena menarik yang telah kita coba pahami melalui berbagai misi dan penelitian. Pada video kali ini, Andun ingin mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi lebih dalam tentang keajaiban bulan dan perannya yang vital bagi kehidupan di bumi. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Seperti yang kita singgung sebelumnya, bulan adalah satelit alami bumi yang mengorbit di sekitarnya. Bulan adalah satelit terbesar kelima di tata surya kita dan terpadat kedua setelah Io atau satelit dari Jupiter. Bulan memiliki diameter sekitar 3.474 km atau sekitar seperempat dari diameter bumi yang berkisar 12.742 km. Jarak bumi dan bulan rata-rata sekitar 384.400 km dari bumi. Namun, karena bulan tidak mengorbit bumi dalam lingkaran yang sempurna, maka ada yang disebut jarak terdekat dan terjauh. Jarak terdekat bumi dan bulan atau disebut perigee sekitar 363.300 km dari bumi. Massa bulan sekitar 1/81 dari massa bumi. Dan gravitasi bulan sekitar 1/6 dari gravitasi bumi yang membuatnya lebih mudah untuk berjalan dan melompat di permukaan bulan dibandingkan jika di permukaan bumi. Permukaan bulan penuh dengan kawah yang disebabkan oleh tabrakan dengan meteorit dan asteroid. Permukaannya juga memiliki dataran luas yang dikenal sebagai mare yang terbentuk dari lava yang mengalir dari aktivitas vulkanik. Bulan mengorbit bumi sekitar 27,3 hari. Pergerakan bulan dalam orbitnya menyebabkan fase-fase bulan yang berbeda, termasuk bulan baru, bulan sabit, bulan setengah, bulan purnama, dan sebagainya. Di bulan ini tidak ada atmosfer yang signifikan sehingga tidak ada cuaca atau perlindungan dari radiasi matahari dan benda-benda di ruang angkasa. Dan hal ini jugalah yang membuat meteor dan asteroid dapat langsung menghantam bulan. Jika ada istilah malaikat penjaga bumi, maka salah satu yang pantas menyandang gelarnya adalah bulan. Bulan memainkan peran penting dalam melindungi bumi dengan beberapa cara. Pertama, stabilisasi rotasi bumi. Gravitasi bulan membantu menstabilkan rotasi bumi. Tanpa bulan, kemiringan sumbu bumi bisa berubah secara dramatis. Hal ini akan memicu perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Maka, dengan stabilnya rotasi bumi ini, bumi terjaga dari iklim yang ekstrim dan menghasilkan iklim yang seperti sekarang kita rasakan ini. Kedua, pasang surut. Gravitasi bulan menyebabkan pasang surut di lautan. Pasang surut yang diakibatkan oleh gravitasi bulan menciptakan zona intertidal, di mana air laut naik dan turun secara berkala. Zona ini menjadi habitat bagi berbagai bentuk kehidupan dan menyediakan lingkungan yang dinamis untuk evolusi. Pasang surut juga membantu dalam sirkulasi nutrisi di laut, yang mendukung ekosistem laut yang kaya dan beragam. Nutrisi yang didistribusikan oleh pasang surut mendukung produktivitas primer yang merupakan dasar dari rantai makanan laut. Pasang surut ini juga digunakan oleh para nelayan untuk berlayar menangkap ikan di lautan. Ketiga, pertahanan terhadap tabrakan. Bulan dapat berfungsi sebagai perisai terhadap beberapa asteroid dan komet yang menuju bumi. Meskipun perisai ini tidak sempurna, namun dengan adanya bulan bisa mengurangi frekuensi tabrakan besar. Ada juga hipotesis yang menyatakan bulan tidak selalu melindungi dengan tabrakan langsung. Namun, gravitasi bulan juga membuat benda langit kecil yang akan menabrak bumi teralihkan atau tertarik dari jalurnya menuju bumi. Meskipun hal-hal ini belum ada bukti secara langsung, namun model matematis dan simulasi komputer mendukung kemungkinan ini. Beberapa misi penting yang pernah dilakukan ke bulan. Pertama, Luna Program dari Uni Soviet.
berlangsung pada tahun 1959 hingga 1976. Adapun program-programnya adalah pertama, Luna 2 pada tahun 1959. Luna 2 ini merupakan wahana antariksa pertama yang mencapai permukaan bulan. Lalu selanjutnya ada Luna 3 di tahun yang sama, 1959. Luna 3 ini mengambil foto pertama dari sisi jauh bulan. Lalu ada Luna 9 pada tahun 1966. Luna 9 ini adalah pendaratan lunak pertama di bulan dan mengirimkan gambar permukaan bulan. Lalu selanjutnya ada Luna 16 pada tahun 1970. Luna 16 ini adalah misi pertama yang membawa sampel tanah bulan kembali ke bumi. Lalu selanjutnya ada Ranger program dari NASA pada tahun 1961 hingga 1965. Adapun programnya yaitu Ranger 7 pada tahun 1964. Ranger 7 ini mengirim gambar close up pertama dari permukaan bulan sebelum tabrakan. Lalu selanjutnya ada Surveyor program yang dilakukan oleh NASA pada tahun 1966 hingga 1968. Programnya ada Surveyor 1 pada tahun 1966. Surveyor 1 ini adalah pendaratan lunak pertama oleh Amerika Serikat di bulan. Lalu terakhir ada Lunar Orbiter Program yang dilakukan oleh NASA pada tahun 1966 hingga 1967. Lunar Orbiter program ini mengambil gambar permukaan bulan untuk membantu perencanaan pendaratan misi Apollo. Selanjutnya adalah Apollo program yang dilakukan oleh NASA pada tahun 1961 hingga 1972. Adapun program-programnya yaitu ada Apollo 11 pada tahun 1969, yaitu pendaratan pertama manusia di bulan oleh Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Lalu ada Apollo 12 di tahun yang sama, 1969. Ini adalah pendaratan kedua di bulan. Tugasnya adalah mengumpulkan lebih banyak sampel yang ada di bulan. Lalu ada Apollo 14 pada tahun 1971. Pendaratan ketiga ini berfokus pada eksperimen ilmiah. Lalu ada Apollo 15. Apollo 15 ini menggunakan Lunar Roving Vehicle atau kendaraan penjelajah bulan untuk eksplorasi lebih jauh. Lalu ada Apollo 16 pada tahun 1972. Eksplorasi ini adalah eksplorasi di daerah pegunungan Descartes. Lalu terakhir ada Apollo 17 pada tahun 1972. Apollo 17 ini adalah misi Apollo terakhir, membawa ilmuwan geolog Harrison Smith ke bulan untuk meneliti secara langsung. Selain itu, ada juga beberapa misi modern seperti Clementine yang dilakukan oleh NASA pada tahun 1994. Clementine ini adalah misi tanpa awak untuk memetakan bulan dan mencari es kutubnya. Lalu ada Lunar Prospector yang dilakukan oleh NASA pada tahun 1998 hingga 1999. Misi orbit ini adalah misi orbit untuk mempelajari komposisi kimia bulan dan mencari es kutub. Lalu ada SMART 1 yang dilakukan oleh ESA tahun 2003 hingga 2006. Misi orbit ini adalah misi orbit Eropa untuk memetakan dan mempelajari permukaan bulan. Lalu ada Chang'e program dari Cina pada tahun 2007 hingga sekarang. Adapun beberapa programnya ada Chang'e 3 di tahun 2013, dia mendaratkan rover Yutu di permukaan bulan. Lalu ada Chang'e 4 tahun 2019. Ini adalah misi pertama yang mendarat di sisi jauh bulan. Lalu ada Chang'e 5 di tahun 2020. Misi ini adalah misi pengembalian sampel bulan ke bumi. Lalu selanjutnya ada Lunar Reconnaissance Orbiter yang dilakukan oleh NASA pada tahun 2009 hingga sekarang. Tugasnya atau tujuannya adalah memetakan permukaan bulan dengan resolusi tinggi dan mencari lokasi pendaratan untuk misi di masa depan. Lalu terakhir ada Artemis program yang dilakukan oleh NASA yang merupakan rencana masa depan. Artemis program ini bertujuan untuk mengirimkan astronot kembali ke bulan pada pertengahan 2020-an dengan pendaratan pertama dijadwalkan pada tahun 2025. Setiap misi-misi ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman kita tentang bulan dan membuka jalan bagi eksplorasi di masa depan. Itulah beberapa pembahasan tentang sang malaikat pelindung bumi, bulan. Semoga menambah wawasan dan hasanah pengetahuan kita semua. Sekian video dari Aandun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.